kali ini saya akan mereview Transformers Hot Rod. Lagi bukan Hot Rod yang itu, tapi Hot Rod dari Adamas Machina. Setelah sebulan lebih menunggu, akhirnya saya bisa mempunyai figur ini. Dan akhirnya saya ada motivasi lagi untuk diet di bulan ini. Tanpa lebih lama lagi meratapi nasib ini, mari kita lanjut lihat boxnya. Dari boxnya sekilas terlihat seperti Transformer third party dari China. Tapi tidak, ini beneran asli dari Takara Tomy, yang logonya dapat dilihat di pojok kanan atas boxnya. Ini untuk penampilan boxnya, bagian depan, samping, atas, bawah, dan juga belakang. Isi boxnya ada figurnya sendiri, aksesoris, dan juga buku petunjuk. Secara penampilan, figur Rodimus ini sama seperti penampilan boxnya. Figur ini pun sekilas seperti Transformers Knockout atau Transformer imitasi dari China. Tapi tidak, ini beneran asli dari Takara Tomy. Tapi tetap saja, ini made in China. Tidak seperti Transformers mainline yang made in Vietnam. Dari desainnya, Rodimus yang satu ini menurut saya lebih ke arah Transformers G1 daripada Transformers Michael Bay. Walaupun sebenarnya yang mirip dengan G1 menurut saya hanya warnanya saja kalau di mode robotnya dan juga sayapnya. Tetapi menurut beberapa orang di luar sana, desain ini diambil dari komik Transformers IDW. Tapi ayolah, sebagai orang Indonesia pada umumnya, apa itu membaca? Dan desain ini hampir plek ketiplek sama dengan desain seri Kuru Karakuri Flame Toy-nya yang tidak bisa berubah ke mode mobilnya. Ya, mungkin ini salah satu kelebihan dari series Adamas Machina ini. Dan kalau dilihat sekilas, Rodimus ini tidak terlihat bisa berubah menjadi mobil, melainkan sebuah pesawat. Tentu karena di bagian tubuhnya tidak terlihat adanya ban, melainkan sayap yang besar di bagian belakang Rodimus. Ya, meskipun agak disayangkan sedikit, Rodimus ini hanya bisa berubah menjadi mode mobil saja. Padahal penampilan robotnya yang memiliki sayap besar di belakang sudah cocok banget untuk berubah menjadi mode pesawat seperti Jetfire ataupun Starscream. Ya, tapi kalau begitu dia bukan Hot Rod lagi. Dan kalau dilihat detail dari mukanya, Hot Rod ini lebih memiliki personality daripada versi Michael Bay-nya, yang kepalanya terlihat seperti robot banget. Walaupun begitu, ekspresi mukanya tidak bisa diganti sama sekali. Jadi Hot Rod ini hanya memiliki ekspresi cool saja seperti ini. Untuk bagian tubuh lainnya, menurut saya sangat detail sekali. Tentu saja. Dan juga di bagian tubuhnya terdapat bagian yang terbuat dari metal, seperti di paha, kaki, lutut, dan juga mungkin beberapa bagian di dalam tubuhnya yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Walaupun Hot Rod ini memiliki beberapa bagian metal, sayangnya Hot Rod ini memiliki bagian tubuh yang terbuat dari plastik. Dan sayangnya lagi, plastiknya tersebut menurut saya tidak sebagus plastik yang terdapat pada Diaclone. Ini untuk tampak depan, samping, atas, bawah, dan juga belakang. Untuk bagian belakangnya sangat mulus sekali. Tidak ada backpack yang begitu tebal. Artikulasi untuk figur ini udah pasti perfect lah ya. Ya iyalah. Kaki bisa berputar, bisa ke depan segini, ke belakang segini. Lututnya bisa menekuk lebih dari 90 derajat. Bagian pelindung kakinya bisa digerakkan. Pahanya bisa berputar sedikit. Ratchet joint di paha bisa ke belakang segini dan ke depan segini. Dia juga bisa split. Oh yes. Armor di pinggangnya bisa digerakkan. Pinggangnya bisa berputar 360 derajat. Bisa menunduk juga sedikit. Jari tangan bisa digerakkan. Tangannya bisa berputar dan juga dilepas. Tikunya bisa menekuk lebih dari 90 derajat. Bagian lengan atas bisa berputar 360 derajat. Bagian armor bahunya bisa digerakkan. Lengannya bisa merentang segini. Bahunya bisa bergerak ke depan sedikit. Lengan bagian atas bisa berputar 360 derajat. Armor bahunya bisa bergerak ke samping. Sayap bisa digerakkan. Kepala bisa berputar. Melihat ke atas segini dan ke bawah cukup dalam. Artikulasinya meskipun mantap semua, tidak ada yang longgar. Namun, untuk figur sekelas masterpiece dan seberat ini, seharusnya di setiap joinnya menggunakan click joint atau ratchet joint seperti Diaclone Jaguar ini. Sehingga figur ini bisa terasa premiumnya ketika diposekan. Dan juga kita tidak khawatir tentang kekuatan joinnya ketika menopang tubuhnya yang cukup berat ini. Tinggi dari figur ini cukup menyaingi tinggi figur Diaclone Jaguar. Walaupun badannya tidak sebesar Jaguar. Untuk perbandingan lebih jelasnya akan dibandingkan dengan Optimus Prime, SRB, Diaclone Jaguar dari review sebelumnya, Hot Rod yang saya punya, dan juga penggaris. Dan sepertinya untuk bentuk robotnya sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi. Jadi kita lanjut ke transformasi.
Transformasi dari figur ini lumayan kompleks dan cukup unik, terutama di bagian tan depannya yang bisa terbelah menjadi dua. Transformasi seperti itu saya rasa cukup jarang ditemukan di Transformers manapun, bahkan setingkat masterpiece. Ya jelas, figur ini memang di atas masterpiece. Penampilan mobilnya menurut saya terlihat agak acak-acakan. Dalam artian, bentuk bodinya tidak semulus mobil yang ada di dunia nyata, ataupun seperti bentuk jiwanya. Yang menurut saya bagus dari mobil ini, salah satunya yaitu meskipun bagian ban depannya bisa dipecah menjadi dua, namun laju dari mobil ini terbilang lancar dikarenakan rodanya semuanya dapat berputar dengan lancar, meskipun bagian bawahnya sangat mepet sekali dengan permukaan cutting mat atau permukaan jalannya. Selain itu juga keempat bannya dapat menyentuh tanah semua. Karena hal ini saya rasa tidak semua Transformers dengan ban bisa melakukannya, karena ada beberapa yang tidak bisa walaupun setingkat masterpiece. Ketidakseimbangan yang disebabkan oleh ban tersebut menurut saya dapat mengurangi kesempurnaan dari sebuah figur. Untuk bagian bawah dari mobilnya menurut saya cukup bersih. Ya, walaupun masih ada sedikit bagian dari bentuk robotnya, seperti bagian belakang kepala dan tangan yang terlihat sangat jelas. Detail dari mobilnya juga menurut saya cukup bagus, baik di bagian bawah maupun atasnya. Sangat keren. Tapi bagian yang kurang pas menurut saya dari mobil ini yaitu sayapnya. Gile, gede banget. Dan lagi, ini lebih cocok menjadi sayap pesawat ketimbang sayap mobil. Terlalu oversize, aka kebesaran. Ini untuk perbandingan besar mobilnya, Optimus Prime, Laserby, Cyclone, Jaguar dari review sebelumnya, Hot Rod yang saya punya, dan juga Penggaris. Untuk harganya figur ini sayangnya menurut saya termasuk mahal. Gila Takara, kalau ngasih harga nggak ngotak dah. Harganya semahal Nintendo Switch OLED. Wah, dengan harga segitu harusnya figur ini bagus kan? Iya bener bagus kok figur ini. Tapi sayangnya untuk harga segitu dia hanya bisa berubah menjadi satu bentuk saja. Ya seharusnya bisa berubah menjadi bentuk lain lah. Aduh, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir memang saya yang sudah keracunan figur Diathlon. Dari segi playabilitasnya menurut saya figur ini oke banget sih. Hal ini juga didukung dengan aksesorisnya yang bisa digabungkan sehingga menambah nilai playabilitasnya. Tapi kalau kita mengingat harganya, tentu saja kita pasti tidak mau memegang figur ini terlalu lama. Tentu saja. Aksesorisnya ada senjata lagi, gergaji mesin, dan telepon mungkin. Untuk aksesorisnya bila tidak digunakan dapat disimpan di mode mobilnya. Namun sayang, di mode robotnya Hot Rod tidak bisa menyimpan senjatanya selain di tangannya saja dan tentu di boxnya. Dan setelah bermain cukup lama dengan figur ini, saya akhirnya menemukan secret mode dari figur ini, Chat Mode. Ya, meskipun banyak bagian dari figur ini yang tidak menempel sempurna dan tidak sesolid secret mode dari Diathlon, tapi oke lah lumayan. Mode robot udah, mode mobil juga udah. Saatnya ke kesimpulan. Menurut saya, figur ini secara keseluruhan bagus banget. Dari mode robotnya yang ramping, mudah digerakkan, dan juga tidak terlihat bagian mode mobilnya. Dan juga untuk mode mobilnya atau alt mode-nya ini cukup bagus, meskipun saya rasa agak sedikit berantakan desainnya. Walaupun dari segi harga, ini sangat kurang ajar banget Takara Tomy. Ya, untuk nilai, saya kasih 4,5 dari 5. Mungkin segitu saja review dari saya. Sampai jumpa.